Ya, alhamdulillah udah pada ngumpul ya, udah 6 orang ya. Oke, sengaja tadi saya iniin dulu ya, saya ini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yuk, semuanya ngumpul. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi, saya mau kasih tahu dulu nih, apa aja sih caranya supaya bisa masuk ke grup ini, ke grup Facebook Line Dewi Taufik. Caranya gimana? Caranya nih ya, nih yang sudah ada di sini, upline-upline Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu ya, yang sudah jadi mitranya Milagros. Kalau punya mitra yang dia belum masuk di grup ini, itu Anda boleh menyarankan untuk masuk ke grup ini. Nah, nanti saya atau Pak Taufik yang akan menyetujui apakah diperkenankan masuk grup ini atau enggak gitu. Makanya sering sapa-sapa biar kita kenal, jadi bisa masuk ke grup ini. Jadi kalau nggak ada rekomendasi dari upline untuk masukkan ke grup ini, maka nggak bisa masuk ya. Tuh, misalkan Beb mau merekomendasikan mitra-mitranya di Banyuwangi yang belum ada di grup ini. Nah, itu boleh Beb. Terus habis itu misalkan Mbak Hikmah udah punya mitra, terus mitranya mau dimasukkan ke grup ini. Maka Mbak Hikmah nanti harus memberikan rekomendasi. Misalkan Pak siapa kemarin dari Lamongan tuh, Pak Nasihun, misalnya mau masukin grup ini. Boleh ya, jadi nanti bisa inbox juga nama yang di Facebooknya siapa, terus user ID-nya berapa. Nah, nanti baru kita setujui untuk masuk ke grup ini. Oke, nyampe di sini udah paham semua kan gimana caranya masuk ke grup ini ya. Oke, mitra-mitranya udah pada masuk belum? Mbak Rika tuh, mitra-mitra yang baru, Mbak Rika dimasukin ke grup ini. Mbak Fitri kan nggak bisa ya Mbak Fitri masukin tim setiap hari ketemu sama tim yang di Lamongan, yang di Tuban. Nah, boleh tuh Mbak Fitri masukin timnya ke grup ini atas rekomendasi Mbak Fitri gitu ya. Yang penting kan ngomong ya kan. Makanya banyak yang ngantri ke grup ini tapi belum saya setujuin karena belum ada upline tertingginya yang bilang untuk masuk ke grup ini. Ini kan grupnya grup yang private ya kan, private khusus untuk mitra Milagros. Oke. Dan sekarang udah siap belum belajarnya? Udah siap? Udah siap? Oke, Hamidah apa kabar? Kalau udah siap, siapkan bukunya. Oke, saya ambil buku dulu ya. Nah, Bapak Ibu, setiap kali mau belajar ya, saya selalu nyiapkan ini. Jadi saya selalu siapkan buku. Buku ini nih penting banget ya. Buku ini penting banget buat saya. Kenapa? Karena saya di sini bisa nyatet nih materi apa yang mau saya sampaikan. Terus misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kan bisa kita catat dulu. Jadi ketika di sini sudah pada nanya kan nanti bisa terjawab dengan cepat, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar gimana sih caranya ya, gimana caranya kita ngajarin ke mitra-mitra kita. Kok ngajarin sih? Kita berbagi ya. Berbagi sharing sama mitra-mitra kita yang masih baru, yang bahkan belum tahu tuh manfaat Milagros itu apa aja, ya kan? Mungkin diri kita sendiri aja juga lupa manfaat Milagros itu untuk apa aja. Oke, kita belajar dari RS Training ya, RS Training. Oke, jadi manfaat Milagros tuh kalau ada orang nanya kan suka ya, ada yang nanya, kamu kenapa sih minum Milagros? Misalnya tahu kita pajang-pajang nih Milagros nih dipajang ya, kita foto terus kita pajang di status Facebook, di status WA kita pajang nih Milagrosnya. Terus habis itu ada yang nanya, Milagros tuh manfaatnya apa gitu kan. Nah, terus suka bingung kan gimana caranya ngomong manfaatnya Milagros tuh apa. Jadi manfaat Milagros tuh ada 3. Jadi 3M nyebutnya ya. Apa? 3M. 3M tuh apa aja? M yang pertama, manfaat Milagros membersihkan. M yang pertama membersihkan. Yang kedua, M yang kedua adalah mengatur. Nah, yang kedua mengatur. Yang ketiga menambah. Betul. Oke, jadi manfaat Milagros ada 3M. Nah, 3M gini ya. Yang pertama, ini manfaatnya. Yang pertama mengatur, yang kedua
Salah. Benar. Yang pertama membersihkan, yang kedua mengatur, yang ketiga menambah. Oke, kemudian, nah apa nih yang dibersihkan, kan gitu kan? Yang pertama tadi kan membersihkan. Nah, nanti kita nggak usah ngomongin ya kayak di brosur gitu kan, kita juga nggak perlu ngomong terlalu panjang lebar, apalagi sekarang kan di masa pandemi kita ngomongnya lewat online kan, nyeritain Milagros lewat online. Misalnya lagi WA, lagi japrian, terus ada yang nanya Milagros manfaatnya apa gitu kan, membersihkan apa, ya kita tinggal bilang aja Milagros itu manfaatnya adalah membersihkan, ya kan, racun atau kotoran yang ada dalam tubuh kita yang tanpa disadari mungkin masuk dalam tubuh kita gitu kan. Itu membersihkan. Yang kedua, kemudian Milagros itu manfaatnya mengatur. Mengatur apa? Mengatur asam basa dalam tubuh kita supaya tidak mudah terserang penyakit gitu ya. Jadi mengatur. Manfaat Milagros yang kedua. Manfaat Milagros yang ketiga yaitu menambah, ya, menambah energi, terus kemudian menambah vitalitas, menambah daya tahan tubuh. Nah, kemudian berikutnya ajarkan gimana caranya membuktikan bahwa Milagros itu tadi fungsinya adalah membersihkan. Maka persiapkan persiapkan ini ya, persiapkan Milagrosnya, terus kemudian persiapkan air pembanding. Nah, ini air pembanding, kita akan belajar ya, terus kita juga sharing kan kepada mitra kita untuk ngetes apakah Milagros benar-benar bisa membersihkan. Mereknya ditutup aja. Terus kemudian kita siapkan ini iodin boleh juga merek apapun, nggak harus merek, ini kan mereknya betadine ya, nggak harus merek betadine. Terus kemudian boleh pakai gelas plastik, kalau saya kebetulan di rumah jadi pakai gelas ini ya. Nah, biasanya ada orang nanya nih, nanyanya kan gini nih, nanyanya gimana buktinya dari mana nih kalau Milagros itu bisa membersihkan racun atau kotoran. Jadi kita tinggal bilang aja, oke, Bapak Ibu boleh nggak saya mau cerita nih bahwa Milagros itu memang manfaatnya bisa untuk membersihkan kotoran dalam tubuh kita. Ini bisa dibuktikan gitu ya, ini bisa dibuktikan dengan demo berikut ini gitu ya. Jadi mulai persiapkan. Nah, gelas ini ya, dipersiapkan gelasnya, terus kemudian disiapkan iodinnya. Kalau iodin yang kecil seperti ini, maka caranya itu caranya diteteskan ke sini ya, diteteskan ke gelas ini sebanyak 10 tetes. Kalau yang sini ya, ini. Oke, terus cara meneteskannya jangan miring seperti ini. Nggak boleh miring seperti ini, tapi harus tegak lurus seperti ini. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, jadi ini diteskan di gelas yang pertama itu 10 tetes, kemudian siapkan gelas 2, terus kemudian kita teskan lagi di gelas yang kedua ya, ini sebanyak 10 tetes juga. Oke, 1 2, oke, terus 3, agak lurus seperti ini ya, 4, nah, 5 6 7 8 9 10. Oke, kemudian caranya ketika kita mendemokan air Milagros ini fungsinya untuk membersihkan kotoran atau racun dalam tubuh, yang harus kita isi, yang harus kita masukkan ke dalam gelas tadi itu adalah air pembandingnya dulu. Jadi nanti air pembanding kita masukkan ke dalam gelas ini. Oke, ukurannya seberapa? Ukurannya ini ya, ukurannya segini. Tetap kita pakai ukuran ini. Naura bisa bantu mami? Sini, pegangin ini. Saya dibantu sama pemeran. Ayo agak berdiri dong, sini dong sayang. Ini ada artis dadakan. Nah, ini dia. Ya namanya juga mama kan, apa adanya ya. Coba dilihatkan dulu wajahnya Naura dari dulu sama tante-tante. Ya, hai Tante Nurul, ada Tante Nurul. Ya, oke. Ini gini kan Naura. Nah, biar tante-tante pada kelihatan. Terus ini ya, ini air pembanding tadi dimasukkan. Terus
Kita masukkan nih ke dalam sini. Dah nyampe di sini kan udah mulai kelihatan kan? Nah, ini. Nah, kemudian kita ganti pakai air yang satunya, pakai air Milagros. Nah, oke lagi ya. Mbak Naura pembantu. Saya pemeran utama. Cara buka Milagrosnya udah tahu? Di atas tarik begini. Kemudian ini ya, segelnya, lihat segelnya. Nah, segelnya ini harus dibuka dulu. Jadi jangan sampai kita nggak ada segelnya ini. Nih. Kelihatan kan? Nah, ini segelnya. Jadi jangan buru-buru, santai aja, relax ya. Santai aja, relax. Bentar sayang, santai aja, relax. Terus kemudian kita buka nih. Nah, air Milagros kita buka kan? Terus kita tuangnya satu botol lagi sama ukurannya. Nah, sama ukurannya seperti tadi. Kemudian yuk kita tuangkan di sini. Lihat ya, kita tuangkan. Nah, ini yang pakai air Milagros, sedangkan yang ini tadi yang pakai air pembanding. Jadi katakan bahwa background es krimnya di sebelah sana dikit dong sayang. Katakan nih, jadi kayak gini kan, es krim ada backgroundnya. Ini tadi yang pakai air pembanding. Air pembandingnya nggak harus mereknya sama kayak punya saya. Terus yang ini tadi pakai air Milagros. Nah, dari demo iodin yang pertama inilah yang menunjukkan bahwa Milagros itu membantu membersihkan racun kimia dalam tubuh kita. Ibaratnya apa nih kalau kayak gini? Ibaratnya kalau yang tadi ini dimasukin ini ya, di sini ke dalam gelas tadi, ibaratnya apa? Misalnya makanan yang mengandung pengawet, pewarna, ya kan? Yang mengandung pewarna. Terus apa lagi? Yang misalkan apa deh? Oh, mie, ya, mie instan. Terus yang ini ketika diminum Milagros, maka racun-racun tadi ya itu bisa dilunturkan, bisa hilang. Jadinya hasilnya ini yang harus kita tunjukkan. Nah, ini hasilnya yang sebelah sini. Kalau air biasa pelepas dahaga, dia tidak mampu, ya kan? Tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk membersihkan racun kimia dalam tubuh. Tapi kalau yang air Milagros, dia mampu membersihkan racun kimia dalam tubuh. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu caranya Bapak Ibu. Meskipun kita sudah tahu, tapi belum tentu kan mitra-mitra kita juga tahu. Jadinya kita harus sering-sering, kita harus rajin kasih tahu bahwa itu tadi manfaat Milagros membersihkan. Kalau mau dibuat ilustrasi tuh kayak gimana membersihkan? Contohnya Bapak Ibu bisa ngambil contoh ibaratnya sebuah rumah. Kalau misalkan Pak Tain punya rumah baru nih, kan punya rumah baru Pak Tain. Terus kemudian rumah baru itu kalau mau ditempatin apa harus dibersihkan dulu, diatur dulu ruangannya, atau langsung ditambah barang-barang? Enggak kan? Pasti Pak Tain butuh untuk membersihkan rumah itu dulu, ya kan? Seperti itu. Nah, kita juga sama memberikan ilustrasi kepada mitra-mitra kita bahwa kenapa sih kita harus minum Milagros? Kenapa kita harus minum Milagros? Ya karena ibarat sebuah rumah baru, ketika mau ditempatin, maka butuh untuk dibersihkan dulu, disapu dulu, dipel dulu, ya kan? Kalau udah bersih, baru bisa untuk diatur nih, barangnya dimasukin lah, diatur mau di mana tempat tidurnya, kan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah konsumsi Milagros, kita tuh jangan capek untuk ngasih tahu hal-hal seperti ini tadi. Jadi misalkan demo ya, misalkan demo tadi itu kita jangan capek, tapi kita sering-sering aja lewat online nggak apa-apa. Kalau misalkan belum bisa ketemu langsung ya, gitu. Oke, terus Bapak Ibu saya persilahkan untuk kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan seputaran tentang produk. Boleh tanya-tanya karena di grup ini kita di awal di bulan-bulan ini kita akan bahas banyak tentang produk ya. Oke,
Kemudian Bapak Ibu, saya juga mau jawab beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang kemarin-kemarin nanyain ke saya nih gini. Lagi dan lagi, setiap orang baru selalu nanya ke kita tuh begini. Kalau misalkan ini saya punya teman mau program hamil gitu kan, mau program diet, terus ada lagi yang mau program untuk membantu penyembuhan sakit, misalnya ada yang jantung, ada stroke atau diabetes, gimana cara minumnya gitu kan, terus takarannya seperti apa, dosisnya seperti apa, ada yang bertanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu selalu saya ingatkan, katakan bahwa Milagros ini bukan obat, bukan suplemen, ya kan? Milagros ini apa sih? Air putih yang dia punya keunikan spesialnya adalah dia bisa membantu proses penyembuhan penyakit. Jadi air putihnya bukan sekedar pelepas dahaga. Salah satunya manfaat Milagros itu apa? Tadi membantu membersihkan racun kimia dalam tubuh kita. Terus yang racun kimia dalam tubuh kita tadi, yang ini tadi, ini kandungannya Milagros apa? Kok bisa Milagros sampai ketika ada racun kimia dalam tubuh kita, terus akhirnya tubuh kita bisa jadi bersih, gitu ya. Beda sama air pelepas dahaga, dia tetap berwarna seperti ini, kuning, ibaratnya masih ada lah dalam tubuh kita. Kandungan apanya yang ada dalam Milagros? Jadi kalau ini tadi adalah kandungan strength antioksidan ya, jadi kandungan strength antioksidannya. Jadi Milagros itu ada yang namanya strength antioksidan. Strength antioksidan itu apa sih? Antioksidan kuat ya, antioksidan kuat yang kalau dulu saya belajar dari Dr. Sani Musyafa, spesialis ortopedi. Waktu itu beliau datang ke Malang menemukan hal ini ya, sama beliau mengatakan bahwa strength antioksidannya Milagros itu sama dengan 7 kali lipat ya, 7 kali lipat suntik vitamin C, 7 kali lipat suntik vitamin C. Iya. Jadinya ketika kita konsumsi Milagros dalam jangka waktu yang panjang itu sangat aman, dan hasilnya biasanya untuk ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga sih, nampaknya itu biasanya ke kulit. Jadi kulitnya jadi kelihatan lebih kenyal ya. Kalau saya sih melihatnya di sini ya, melihatnya di sini, kemudian di sini itu biasanya, kalau dalam-dalam kan nggak mungkin ya. Biasanya kulitnya tuh lebih kenyal ya, kulitnya lebih kenyal, terus jadi kerut-kerut tuh udah mulai muncul, kayak saya usia 40 tahunan ke atas tuh udah mulai muncul, akhirnya mulai hilang. Jadi paling nampak kelihatan tuh biasanya di kulit ya. Kalau untuk orang sehat, Milagros tuh dibutuhkan, apalagi orang yang sakit. Jadi orang sehat butuh Milagros, orang yang sakit juga pasti butuh Milagros. Oke, selesai itu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya ya? Monggo silahkan. Kalau ada yang mau tanya, silahkan langsung ketik aja pertanyaannya. Nanti saya akan coba jawab ya. Oke, kemudian Bapak Ibu mungkin juga bisa belajar lagi ya. Tadi yang pertama membersihkan gitu ya, membersihkan. Milagros manfaatnya. Manfaat yang kedua tadi apa? Mengatur ya, mengatur. Ibarat rumah yang tadi sama. Rumah tuh kalau udah dibersihin, rumah baru kalau udah dibersihkan, terus mau ditempatin, ya kan? Butuh diatur. Apanya yang diatur? Diatur kursinya, mungkin harus taruh ruang tamu, tempat tidurnya dimasukkan ke dalam kamar, misalnya seperti itu. Nah, Milagros juga sama ya. Milagros itu fungsinya juga mengatur. Ya, mengatur apa? Asam basa dalam tubuh kita. Asam basa dalam tubuh kita tuh maksudnya apa? Oke, asam itu ciri-ciri dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita asam, yang paling sederhana ketika saya waktu itu belajar dari, lagi saya sebutin Dr. Sani, karena saya dulu pertama kali belajar Milagros itu dari Dr. Sani Musyafa, beliau spesialis ortopedi. Itu saya belajar di Bogor. Cirinya adalah kalau di nggak pakai parfum, terus kita tuh bau ya, jadi bau, badannya tuh bau acem gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya bahwa tubuh kita tuh asam ya. Contohnya seperti itu cirinya. Terus apalagi? Bau mulut ya, bau mulut. Nah, itu ciri-ciri kondisi tubuh kita asam. Ingat nggak ibu-ibu tuh yang punya anak kecil, kalau misalkan anak kecilnya udah pas digendong gitu kan, kok bau, udah mulai bau-bau nggak enak mulutnya gitu ya. Nah, itu biasanya dia dalam kondisi asam tuh, berarti harus segera dikasih Milagros. Oke, udah mulai ada pertanyaan nih. Pertanyaannya dari Budia.
Jin tanya Bu, untuk demo skalar energinya itu Bu, cara menjelaskannya gimana? Oh iya, habis ini Bu Diah ya, kita ngomongin tentang skalar energi ya. Kita tadi yang kedua kan kita bahas tentang Milagros itu tadi apa? Bisa mengatur asam basa dalam tubuh kita. Kita bahas tadi, asam itu ciri-cirinya bisa kita lihat dari bau mulut, kemudian lo apa lagi? Bisa juga dari bau kaki loh. Bau kaki yang misalnya pakai sepatu, kok kaos kaki kita bau banget ya. Nah itu ciri-cirinya tubuh kita tuh asam. Jadi kita butuh apa? Butuh alkali. Alkali itu basah, ya basah. Nah kalau tubuh yang asam biasanya rentan sakit, gampang sakit. Jadi kalau ada gampang tertular, ya. Jadi kalau ada yang sakit flu, kita gampang ketularan kalau kondisi kita asam. Kalau basah berarti dalam kondisi yang sangat fit, sehat, gitu ya. Terus kalau kondisinya asam, maka virus, bakteri, bahkan kanker itu dia akan berkembang biak dalam tubuh kita. Tapi kalau basah nggak akan. Nah, Milagros ini tadi kan saya bilang ini, ya, Milagros ini kan alkali alami. Jadi karena alkali alami dia basah. Basahnya kandungannya berarti ada apanya dalam Milagros? Ada kandungan apa? Tadi antioksidan kan, terus karena pH-nya super stabil di angka 9,8. Jadi Milagros dipanaskan itu juga nggak apa-apa gitu loh. Terus kemudian tadi nyangkut dengan pertanyaan Budi ya, skalar energi ya kan. Skalar energi di dalam Milagros ini, dalamnya Milagros ini juga ada skalar energinya. Jadi wajar banget ya kalau misalkan orang habis minum Milagros dia kok jadinya lebih fit gitu kan, terus dia bisa bergerak gitu. Yang tadinya lemes gitu dia langsung bisa jalan, yang tadinya pusing dia langsung bisa aktivitas lagi. Dan itu karena ada skalar energinya, jadi mampu menambah vitalitas, daya tahan tubuh, ya kan? Itu karena ada skalar energi. Terus kemudian demonya untuk skalar energi gimana? Ada sih di YouTube ya, sudah ada di YouTube. Skalar energi itu demonya cukup yang pakai demo keseimbangan ya. Nanti deh minggu depan deh bisa saya iniin yang kita tangannya dibeginikan, terus habis itu kakinya diangkat satu, terus di tepuk ininya satu. Nah seperti itu. Insya Allah deh minggu depan ya saya bahas ya tentang skalar energi. Hari ini kita bahasnya tentang membersihkan ya, membersihkan. Oke, berikutnya ternyata ada pertanyaan dari Mbak Nurul. Mbak Nurul tanya, Bun, ini saya pernah dapat pertanyaan, apa kalau tubuh kita kelebihan basah tidak berbahaya? Tidak selesai. Kalau misalnya kelebihan basah apa tidak berbahaya? Kelebihan basah maksudnya gimana tuh? Maksudnya basah itu kan kondisi tubuh yang sehat. Kalau kita kelebihan sehat, berbahaya nggak? Kalau tubuh kita sehat, berbahaya nggak? Tidak ya. Jadinya, Mbak Nurul pertanyaannya, kalau tubuh kita basah, ya kita artinya sehat. Jadi nggak ada kelebihan basah. Kalau kelebihan asam, tubuh kita jadinya sakit, gitu ya. Jadi basah tuh nggak akan kelebihan basah. Nah ibaratnya gini Mbak Nurul. Mbak Nurul tahu air zam-zam kan? Air zam-zam tuh pH-nya 11 loh. Milagros pH-nya 9,8. Nah kalau pH-nya 11 ya, pH-nya 11, terus orang takut dong nanti kalau misalnya kelebihan air alkali alami, air yang basah, terus nanti berbahaya. Orang pada takut dong minum zam-zam, ya kan? Gitu. Jadi nggak ada Mbak, tubuh kita yang kelebihan basah tuh nggak ada ya. Jadi tubuh kita sehat atau dalam kondisi sakit, gitu aja. Oke, terus kemudian monggo kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Ya, sama saya lihat-lihat ya. Sama-sama Bu Dia boleh masukin mitra-mitranya ke grup ini ya. Yang mungkin mitra-mitra baru loh justru masukkan ke grup ini, karena di sini nanti kita akan memberikan materi-materi basic tentang Milagros ya, basicnya tentang Milagros. Kadang-kadang kan kita suka nggak ada waktu ya, nggak sempet mau ceritain ke mitra-mitra, mau demoin ke mitra-mitra, nggak sempet. Jadinya kita manfaatkanlah belajar online seperti ini ya. Saya rasa itu. Nah kalau untuk masalah strategi, misalnya cara prospek, terus misalkan cara follow up, itu nanti kita akan live-nya seminggu 1 kali, ada di grup sebelah namanya grup fast track
Nah, gimana caranya masuk grup fast track? Nah, grup fast track itu ada syaratnya lagi. Kalau mau masuk ke grup fast track, itu khusus untuk mitra-mitra yang ada di grup mentoring, yang dia sudah jalanin mentoring secara online, gitu ya. Oke, Mbak Nur, makasih udah hadir. Mbak Arin dari Madiun, monggo silahkan. Apa yang ditanyakan tuh Mbak Arin? Mem, tadi kenapa pakai iodin, kok tidak pakai yang lain? Maaf, saya tadi agak ketinggalan. Oh iya, pertanyaan cerdas. Tadi kenapa waktu demo ini, kenapa pakai iodin? Oke, jadi iodin ini, ya kan, diibaratkan. Iodin ini, itu adalah dia contoh zat buffer. Zat buffer itu apa ya? Zat penambah. Nah, penambah itu contohnya apalagi nih? Contoh penambah. Kalau air supaya bersih, jernih biasanya dikasih apa? Dikasih kaporit kan. Nah, contohnya seperti itu. Makanya kita demonya pakai iodin. Dan ini paling gampang dicari di toko-toko, di mana-mana semuanya ada. Bisa juga demonya pakai kertas lakmus. Pakai kertas lakmus itu untuk ngecek pH-nya Milagros ya, jadi warnanya ungu atau warnanya putih. Kalau pakai kertas lakmus yang bagus justru yang warnanya ungu, bukan yang warnanya jernih. Nah, seperti itu. Jadi kenapa harus pakai iodin? Karena iodin ini adalah yang pertama mudah didapat, orang awam bisa pakai ini ya kalau pakai iodin. Terus kemudian yang ketiga, karena betadin ini nanti dia mampu menangkap buffer gitu ya, ibaratnya itu kayak bahan pengawet, pewarna makanan. Nah, itu diibaratkan pakai iodin gitu ya. Nanti kita akan belajar deh secara ilmiahnya tuh kayak apa, kenapa harus pakai iodin. Tapi untuk orang awam biasanya sih nggak akan nanya macam-macam kan, kita bukan dokter atau paramedis ya. Yang jawaban yang paling sederhana yang selalu saya sampaikan, kenapa harus pakai iodin? Satu, ini kita diajarin kalau demo pakai iodin, kita diajarin untuk melihat apakah ada antioksidannya atau tidak, itu menggunakan iodin. Karena iodin ini bisa menangkap zat buffer ya kan. Itu bisa diibaratkan iodin ini seperti racun kimia dalam tubuh kita gitu. Kalau misalkan pakai obat, misalnya obat-obat yang lain bisa nggak bisa, karena memang itu bukan alat ukur. Jadi iodin ini adalah alat ukurnya. Kalau misalkan boleh nggak Mem, saya pakai sirup warna merah? Nggak bisa, karena sirup kan bukan alat ukur. Yang dijadikan alat ukur tuh iodin. Jadi iodin ini bisa digunakan sebagai alat untuk melihat apakah ada kandungan antioksidan atau enggak di dalam air, maksudnya seperti itu, atau dalam sebuah makanan gitu. Nanti hasilnya beda-beda. Nah, itu butuh ilmu yang tingkat tinggi ya kalau mau yang coba-coba yang lain. Tapi kita nggak perlu nyoba-nyoba yang lain, cukup iodin dengan air aja gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Tahin. Pak Tahin, mohon izin, bila itu kan mengandung antioksidan dan skalar energi, apakah air zam-zam juga mengandung itu juga, Bunda? Kalau saya nggak pernah ya neliti, nggak pernah neliti air zam-zam. Tapi Bapak bisa aja, Bapak cek air zam-zam, terus kemudian Bapak cek air zam-zam pakai ini, pakai iodin, terus Bapak cek air zam-zam itu pakai kertas lakmus atau pakai pH meter. Nah, pH-nya berapa? Nah, gitu. Kalau yang saya tahu, air zam-zam itu ada skalar energinya juga. Jadi dari informasi yang pernah saya dapat, air zam-zam ada skalar energinya juga. Tapi untuk antioksidannya, saya nggak tahu berapa kandungan antioksidannya, karena saya nggak pernah ngecek, nggak pernah ngetes gitu. Jadi kalau misalnya mau ngetes, Bapak silahkan tes air zam-zamnya, terus kemudian Bapak tes tuh berapa kandungan antioksidannya dalam air zam-zam, baru kita bisa mengatakan itu. Kalau saya belum pernah ngetes, tapi kalau ngetes air zam-zam menggunakan iodin ini saya sudah pernah gitu ya. Alhamdulillah zam-zam juga hasilnya jernih sama dengan Milagros seperti itu. Jadinya Milagros ini mendekati air zam-zam pH-nya ya. Terima kasih Pak Tain karena udah nanya. Oke, yang berikutnya ada yang mau ditanyakan lagi, monggo, boleh. Kalau tidak ada, maka Bapak Ibu boleh silahkan
membuat resume biar nggak lupa terus di bukunya. Mungkin Bapak Ibu memberi hari ini mulai mengambil keputusan, saya juga mau ngajarin materi ini gitu kan, mau ceritain hal ini ke mitra-mitra saya gitu, boleh, silahkan ya. Saya rasa dikit-dikit aja ya, dikit-dikit aja ceritanya tentang Milagros. Yang penting kita konsisten apa, terus nyeritain ini. Oh, sebelum ditutup ternyata ada yang mau tanya. Oke, gak apa-apa deh ya, kita jawab dulu. Oke, dari Mbak Lili. Assalamualaikum, mau tanya nih Mem, Milagros kalau direbus apa harus pakai panci yang terbuat dari kaca? Kalau pakai panci biasa apa nggak bisa, dan kandungannya akan hilang apa benar nih? Oh, pengalaman saya, Milagros itu bagusnya sih memang direbus pakai panci yang kaca. Tapi kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa, pakai panci yang stainless steel. Tahu kan panci yang ada tulisannya stainless steel? Nah, itu boleh aja kok direbus pakai itu. Dan saya sudah pernah pakai rebus Milagros pakai panci stainless steel. Kalau saya bikin rawon, saya bikin soto gitu kan, itu kan saya pakai pancinya stainless steel. Saya pakai air kuah Milagros. Alhamdulillah, Milagros itu nggak berubah. Jadi nggak berubah ininya, skala energinya alhamdulillah masih tetap ada. Terus kemudian pH-nya tetap stabil di angka 9,6 gitu ya, 9,8 masih tetap seperti itu. Jadi Milagros itu kan super stabil alkalinya, sehingga dipanaskan pun nggak apa-apa, aman. Biasanya dipakai untuk bikin susu ya, bikin kuah sayur gitu ya. Jadi boleh dipanaskan pakai panci yang kaca, itu good banget. Tapi kalau nggak punya, pakai pancinya yang stainless steel. Atau ada yang punya gendok yang dari tanah liat, itu juga boleh. Oke, saya rasa udah ya, itu aja dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Continue kita akan belajar tentang produk. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat sesuatu, Bapak Ibu bisa ingat lagi manfaat Milagros itu apa. Pesan saya, jangan kita jadi penjual penjual yang kita nggak tahu nih manfaat, rasanya aja nggak tahu nih Milagros kayak apa, sehingga kita gampang panik ketika ditanyain sama orang tuh, Milagros boleh dipanasin nggak? Kita harus nyoba. Kalau kita nyoba Milagros, kita coba panasin. Milagros kita coba untuk bikin kuah. Milagros kita pakai juga untuk bersihin luka. Untuk yang luka diabetes tuh ya, kita gunakan untuk bersihkan luka. Kita coba dulu sendiri. Kalau kita berani coba sendiri, jangan takut. Orang lain pun nggak akan takut. Ya, orang lain nggak akan takut untuk pakai Milagros ini untuk berbagai macam kebutuhan. Ya. Oh ya, untuk ibu-ibu yang suka masak, Milagros ini bisa digunakan untuk alat presto, ngempukin daging. Jadi caranya gimana? Caranya daging ayam atau daging sapinya sebelum dimasak itu dimasukin dulu nih, direndam dulu pakai Milagros kurang lebih sekitar 5-10 menit. Nah, habis itu air Milagrosnya jangan dibuang. Air Milagrosnya nanti kita gunakan untuk sekalian merebus gitu. Jadinya biasanya dagingnya jauh lebih cepat empuk gitu ya. Saya rasa itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu di hari Sabtu depan ya, jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah. Dadah.